Yang ingin juga saya sampaikan bahwa pihak BRI selalu mengatakan bahwa Sigit melakukan pembatalan. Pembatalan ini seperti apa sebenarnya? Karena yang kita tahu, masyarakat awam tahu, yang ada cuman penyetoran dan penarikan. Iya. Di berita-berita yang muncul klarifikasi dari BRI selalu mengatakan melakukan pembatalan. Seperti apa sih sebenarnya prosedur pembatalan itu? Iya, iya. Seperti itu. Jadi itu juga yang kami bingung. Apakah saudara Sigit ini hanya datang membawa uangnya di Bank BRI, setelah dia kasih lihat detailnya dia tarik lagi atau begitu? Menurut mereka, Sigit Prasetya ini menyetorkan dana kepada Bank BRI pada tanggal 29 Agustus 18. 2018. Ya. Berapa nilainya di situ yang? Berdasarkan slip penyetoran itu tertera 400 juta. 400 juta rupiah. Itu dibawa secara cash. Itu dihitung di teller. Sigit menabung seperti normalnya, seperti orang-orang yang biasa. Nabung untuk ikut program, katanya si pedes hadiah langsung. Iya. Waktu itu. Dan pada waktu itu, kalau saya tidak salah, dia menyetor bulan Agustus itu, bulan 11, oknum ini bawa hadiah. Iya. Bawa hadiah. Untuk orang ini, hadiahnya karena sudah menabung Simpedes, ikut program Simpedes hadiah langsung. Pada saat oknum ini, yang pegawai atas nama Bank BRI hadiahnya. Ya. Gua juga, ini kan Sigit katanya kasus ini ada kedekatan terhadap si Ilman ini. Oke. Ya. Apakah karena Sigit menyetor karena kedekatannya Ilman, atau memang Sigit menyetor karena dia percaya terhadap Bank BRI? Ya. Sigit ini kan sebelumnya sudah ada nomor rekening. Dia sudah menjadi nasabah BRI. Nah, Iya. sudah menjadi nasabah BRI, jadi dia tidak perlu lagi gara-gara ajakan Hilman bilang nabung kok di BRI. Iya. Begitu. Sigit tidak perlu lagi karena kebetulan waktu itu Sigit ada duit cash. Dia merasa lebih aman saya simpan di bank lah. Lebih aman saya simpan di bank daripada uang cash di rumah, mungkin bisa robek lah atau seperti apa. Jadi kebetulan juga ada Ilman bilang, di sana ada program seperti ini. Ketika kau menabung seperti ini, kau akan dapat ini. Iya, iya. Ya kan? Andi Jauhari, selamat datang di podcast Terima Terakademius. kasih Pak Sabri Om Jo. atas undangannya. Bapak ini sebagai kuasa hukum saudara Sigit ya, Ya. Yang kemarin viral itu, yang kehilangan uang 400 juta Ya. dalam waktu 49 detik. Betul. Bagaimana perkembangan sekarang? Perkembangannya kita masih melihat Pak Sigit ini ke Mabes sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya ini, karena kita tahu sendiri kasus ini sudah hampir 5 tahun dari Pak Jokowi presiden, sekarang sudah hampir diganti sama Prabowo, masih proses lidik itu. Dan kan kemarin kan ramai juga ini. Ternyata sejak kami panggil narasumber kami, saudara Sigit ini banyak berita-berita yang berseliweran di sana, dan banyak sih yang kayak kemarin ada kepala cabang ini, Rona Rohong ini, yang punya komentar juga di media. Dan kami juga sebagai media yang pertama mengangkat kasus ini juga kami mencoba untuk meminta klarifikasi Bank BRI, memberikan ruang kepada Bank BRI. Kemudian sesuai dengan kaidah jurnalistik, bahwa media itu harus cover both side, keseimbangan informasi juga kita mencoba untuk mengundang dan mengklarifikasi atau membahas bagaimana sih perkara ini bisa seperti ini. Tetapi sampai hari ini pun pihak BRI belum memberikan kami jawaban
Namun kami juga ingin sampaikan bahwa sebagai media kami membuka ruang kepada pihak BBRI untuk menyampaikan apa yang sebenarnya yang terjadi. Ya, ya, ya. Dan itu yang kami sudah lakukan. Ya, memang harus seperti itu. Iya. Memang harus seperti itu. Tapi kan kenapa juga kami undang kuasa hukum saudara Sigit ini, karena menurut kami juga ada beberapa informasi yang kami ingin dengar. Ya. Bagaimana sih perkembangan kasus Sigit ini? Ya, perkembangan kasus Sigit ini dari pihak kami sudah mengalami pengembangan yang sangat pesat. Ya. Artinya dari perolehan bukti-bukti baru kami sudah ada. Dan itu kami akan teruskan ke Mabes. Seperti itu. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana penyelesaiannya dari pihak-pihak, dari kasus hukumnya bagaimana. Karena kami yakin dengan adanya bukti-bukti baru ini, kami akan tetap lanjutkan. Kami akan kawal terus sampai selesai menurut pandangan kami. Iya, iya, iya. Tapi kan kemarin ada katakan bahwa kasus Sigit ini adalah hoax. Bagaimana tanggapan kita sebagai kuasa hukumnya Sigit ini yang rame-rame ini diberitakan bahwa kayak ini hoax deh? Yang pertama kita perlu sepaham dulu apakah yang dimaksud dengan hoax itu. Itu dulu yang perlu kita sepaham. Dengan pihak yang membuat berita bilang kabarnya berita Pak Sigit ini hoax. Kita perlu sepakat dulu hoax itu seperti apa. Jadi mungkin perlu ada ahli bahasa hoax itu seperti apa. Tapi yang kami tangkap, sepengetahuan kami, hoax itu ya berita bohong lah. Iya, iya. Berita bohong. Nah di sini kalau saya lihat-lihat, poin hoax dari mereka itu yang pertama, uang ditarik kembali oleh nasabah, ditarik sendiri oleh Sigit, terus mempercayakan uang karena faktor pertemanan dengan oknum ini, dijadikan hutang piutang personal, dan ya seperti itu. Mungkin itu yang dianggap hoax. Jadi mereka menganggap bahwa Sigit ini mengambil uangnya sendiri, seperti itu. Kalau kita sebagai kuasa hukum apa yang kita sampaikan? Nah, kami berdasarkan bukti-bukti yang ada. Iya. Bukti yang ada itu Sigit menandatangani surat pemblokiran saldo, bahwa tidak mungkinlah ditarik saldo ini karena bukti pemblokiran saldo itu ada. Terus dia datang sendiri menyetor, tanda tangan slip penyetoran di depan teller sudah ada juga, di rekening koran ada. Ini kan masuk dalam sistem perbankan. Iya, iya, iya. Di sistem, kalau tidak tercatat di rekening koran, ya saya bilang itu hoax. Tapi ini tercatat di rekening koran, bos. Sudah ada kelihatan. Sudah ada kelihatan. Tapi kan banyak netizen bahwa ini katanya ada yang ditransfer, ada yang pakai mobile banking, bukan ya di situ? Bukan. Artinya ada surat pemblokiran saldo, artinya saldo ini tidak aktif, diblokir. Tidak bisa lalu lintas dananya, tidak bisa seperti yang rekening-rekening pada umumnya yang tidak diblokir. Oh, iya, iya, itu. Dan itulah yang saat ini diperjuangkan ya. Ya, itu. Untuk bagaimana mendapat sebuah keadilan. Ya. Nah, kan kemarin ada berita yang tanggal 26 April itu yang dirilis pihak Bank BRI. Ya. Dan itu yang tadi yang pembicaraannya yang komentar itu adalah Kepala Cabang BRI Makassar, Panakukang ya, Rona Roho. Nah, sebelumnya kami sampaikan kepada netizen, kami sudah berusaha untuk mengundang Kepala Cabang ini yang komentar itu, Rona Roho. Kami anggap dia mengatakan bahwa media kami harus ada diluruskan. Makanya kami sudah mengundang untuk hadir di tempat kami menjelaskan bagaimana perkara kasus seperti ini. Tetapi sampai hari ini pun kami belum dapat jawaban. Kami juga pernah mendatangi kantornya untuk kita minta wawancara apa semua,
tapi hari ini belum belum hadir. Kami juga sebagai media selalu ingatkan bahwa keseimbangan informasi sangat penting bagi kami. Betul. Tapi sejauh ini respon dari pihak BRI itu belum ada. Nah, saya ingin minta tanggapan kita pertama bahwa Sigit Prasetya ini menyetorkan dana kepada Bank BRI pada tanggal 29 Agustus 18. 2018. Ya. Berapa nilainya di situ yang? Berdasarkan slip penyetoran itu tertera 400 juta. 400 juta rupiah. Itu dibawa secara cash. Itu dihitung di teller. Sigit menabung seperti normalnya, seperti orang-orang yang biasa. Nabung untuk ikut program, katanya si pedes hadiah langsung. Ya. Waktu itu. Dan pada waktu itu kalau saya tidak salah dia menyetor bulan Agustus itu, bulan 11 oknum ini bawa hadiah. Iya. Bawa hadiah untuk orang ini, hadiahnya karena sudah menabung Simpedes, ikut program Simpedes hadiah langsung. Pada saat oknum ini yang pegawai atas nama Bank BRI hadiahnya. Ya. Itu dia. Dan kapan dia sadar? Sigit sadar setelah 6 bulan. Kalau nggak salah 6 bulan dari penyetoran itu, Sigit sudah mulai curiga. Karena ada kebutuhannya di luar kota. Makanya dia hubungi oknum ini, bisa nggak dicairkan? Saya mau buka blokirnya. Karena saya ada kebutuhan mendesak. Nah, si oknum ini ngulur terus, sampai pada akhirnya ya sampailah di laporan ini. Oh, tetapi pertanyaan kedua juga, ini kan Sigit katanya kasus ini ada kedekatan terhadap si Ilman ini. Oke. Ya. Apakah karena Sigit menyetor karena kedekatannya Ilman, atau memang Sigit menyetor karena dia percaya terhadap Bank BRI? Ya, Sigit ini kan sebelumnya sudah ada nomor rekening. Dia sudah menjadi nasabah BRI. Nah, Iya. sudah menjadi nasabah BRI, jadi dia tidak perlu lagi gara-gara ajakan Hilman bilang nabung kok di BRI. Iya. Begitu. Sigit tidak perlu lagi karena kebetulan waktu itu Sigit ada duit cash. Dia merasa lebih aman saya simpan di bank lah. Lebih aman saya simpan di bank daripada uang cash di rumah, mungkin bisa robek lah atau seperti apa. Jadi kebetulan juga ada Ilman bilang, di sana ada program seperti ini. Ketika kau menabung seperti ini, kau akan dapat ini. Iya, iya. Ya kan? Artinya Sigit ya sudahlah. Artinya bukan karena hadiah inilah. Iya, iya. Jadi, bukan karena pertemanan juga. Bukan karena pertemanan ini juga. Jadi memang dia sudah menjadi nasabah. Pergilah dia menabung. Jadi apa yang menjadi pernyataan Rona Rohoni ini, kepala cabang BRI Panakukang ini? Ya, tidak benar. Menurut kami itu tidak benar. Yang pertama karena faktor kedekatan. Iya. Ya, Sigit ini sudah menjadi nasabah BRI. Tidak perlu lagi dengan kayak si Hilman ini menawarkan dan tabung di BRI, buka rekening di BRI. Tidak perlu lagi karena Sigit sudah ada. Kebetulan Sigit punya uang cash, ya Sigit setor ke sana. Iya, iya. Dan saya lihat juga di rekening korannya Sigit itu, fantastis juga nilainya. Transaksi sebelumnya ya. Ya. Ya sampai ya lumayan besar lah. Besar. Dan itu juga yang menjadi pertanyaan netizen yang selama ini juga masuk. Makanya kami juga memberikan ruang kepada pihak BRI maupun korban ini untuk speak up ya, apa yang ingin disampaikan. Yang ingin juga saya sampaikan bahwa pihak BRI selalu mengatakan bahwa Sigit melakukan pembatalan. Pembatalan ini seperti apa sebenarnya? Karena yang kita tahu, masyarakat awam tahu,
yang ada cuman penyetoran dan penarikan. Iya. Di berita-berita yang muncul klarifikasi dari BRI selalu mengatakan melakukan pembatalan. Seperti apa sih sebenarnya prosedur pembatalan itu? Iya, iya. Seperti itu. Jadi itu juga yang kami bingung. Apakah saudara Sigit ini hanya datang membawa uangnya di Bank BRI, setelah dia kasih lihat detailnya dia tarik lagi atau begitu? Menurut mereka. Menurut mereka, tapi berdasarkan kami berdasarkan alat bukti, Sigit cuman menyetor. Sigit menyetor karena dia sudah rasa aman, maka dia pulang. Ya, tapi saya bertanya kemudian, dari mana Sigit dapat rekening kurang ini? Waktu itu karena sudah bergulir kasusnya ini di Polda, kami mencoba rekomendasikan coba cetak rekening koran. Karena pada awalnya kan dikirim ini barang. Jadi mau jadi penipuan biasa. Ya. Setelah Sigit kami sarankan untuk mencetak rekening koran itu, ternyata hasilnya uang itu tercatat, pernah masuk. Iya, iya. Pernah masuk. Dan kami hitung itu cuma 49 detik. Keluar lagi. Iya, iya, iya. Sigit baru sadar di sekitar 6 bulan kemudian karena dia sudah rasa barang ini aman. Iya, dia Aman. Saya sudah blokir juga. ya, karena faktor itulah dia Ya. percaya ya. Nah, kemudian kan kepala cabang Bank BRI ini, Rona Rohong ini, Hmm. mengatakan bahwa Sigit ini hilangnya uang itu dijadikan uang piutang personal. Dana yang diterima oleh imam selanjutnya dijadikan piutang kepada Andi Alfian Aulia Nurdin dengan harapan akan mendapatkan keuntungan melalui investasi. Bagaimana tanggapan kita soal Nah, Pak Saud? inilah yang selalu saya lihat. BRI ini melihat pasca keluar uangnya ini. Pasca keluar. Nah, kami di sini mempertanyakan bagaimana uang ini keluar. Bisa jadi ya dibobol lah sistemnya. Mereka selalu mengabaikan fakta-fakta bagaimana uang ini keluar. Yang mereka selalu rilis uang ini jadinya ke sini. Itu kan tidak nyambung sebenarnya. Dan utang piutang itu tidak pernah ada namanya Sigit. Cuman Ilman dengan oknum ini dengan siapalah entahlah dengan rekannya Ilman itu. Ya, tetapi memang apakah Sigit ini mengikuti investasi? Tidak pernah mengikuti investasi. Jadi ceritanya Sigit itu cuma menyetor 400 juta, uangnya aman di dalam, dia sudah pulang. Tidak pernah lagi bilang ikut investasi atau seperti yang diberitakan pihak BRI itu. Dan menurut kita pernyataan kepala cabang ini seperti apa? Kalau mengenai utang piutang antara Ilman dengan temannya itu, siapa lagi? Andi Alfian Andi Aulia. Alfian Aulia, ya kami tidak tahu menahu sampai situ. Kami tidak tahu menahu. Itu mungkin faktanya benar atau tidak, kami tidak tahu. Yang kami mau tahu, kenapa uang ini bisa keluar. Iya, iya. Iya. Tapi sejauh itu apa jawaban yang diterima kuasa hukum soal bagaimana proses uang keluar ini? Ya, mereka selalu mengatakan bahwa transaksi ini valid. Valid karena ada slip penarikan. Iya. Nah, secara SOP, secara kita masyarakat awam lah, menabung 1 juta, 2 juta, terus menarik lagi. Apakah masuk akal dengan waktu 49 detik itu, keluar lagi duitnya? Iya, iya. Keluar lagi duitnya. Kita datang, nyetor nih. Tanda tangan. Dihitung uangnya. Berapa menit lagi? Berapa waktu yang... Dan penarikan, itu sepengetahuan saya, harus ada otorisasi dari kepala cabang. Nah, itu dia. Apakah berarti kalau ingin menarik uang skala unit, Skala unit. mengambil uang 400 juta, Itu harus ada
otorisasi dari Oh, kepala cabang. tidak langsung ya? Ya, tidak langsung. Seperti itu. Jadi, Jadi sangat sangat tidak masuk akal 49 detik keluar. dalam uangnya juga itu yang Ya. tergolong besar juga. Tergolong besar. Kemudian, ke depan ini harapan kita, apa-apa langkah-langkah yang kita lakukan, misalnya nih, kemarin ada rilis media yang mengatakan bahwa berita Sigit ini harus diluruskan. Artinya seperti ini, kalau berita dari kami itu lurus. Kami jamin 100% lah. Berita dari kami itu lurus. Kami berdasarkan bukti. Karena seorang advokat tidak serta-merta mempercayai kliennya langsung. Kami harus bilang, buktikan dulu ke kami. Mana buktimu? Setelah kami verifikasi semua buktinya, ya Sigit ini benar. Dia memang melakukan penyetoran sesuai dengan SOP-nya. Berarti kita sebagai kuasa hukum yakin juga. Kami yakin. Makanya kami kawal terus. Inilah kasus terlama di kantor kami. Iya. Jadi memang kasus Sigit ini juga salah satu Kayak di kantor kami. di kantor pengacara Anda ini Iya. yang terlama ya. Terlama. Terus bagaimana respon teman-teman kantor Anda melihat ini? Teman-teman tetap berjuang. Artinya kita sesuai dengan bukti-bukti yang ada, harus di-push lagi kayaknya. Harus di-push lagi. Di-push dalam bentuk apa? Bukti-bukti baru kami sudah punya. Tinggal penegak hukumnya lagi. Bukti baru apa yang kita dapat? Ada pernyataan dari ahli OJK yang dicatut namanya itu, katanya pernah memberikan keterangan Iya. ke pihak penyidik. Tetapi kami konfirmasi langsung, pihak OJK ini tidak pernah melakukan itu. Iya. Makanya kami artinya secara tertulis lah, Bapak bilang tidak pernah itu. Akhirnya dia bikinkan kita. Iya. Dia bikinkan kita surat bahwa saya atas nama, saya lupa namanya Bapak itu, tidak pernah melakukan klarifikasi ataupun diminta keterangannya sebagai ahli di penyidik. Penyidik. Nah, itu yang terjadi sampai hari ini ya. Ya. Itu kami ada pernyataan, ada suratnya. Iya. Resmi, stempel OJK. Itu bukti-bukti Iya. baru yang hadir. Nah, Itu. harapan kita ke depan, Harapan kami sebenarnya untuk apa ya? Harapan kami sebenarnya pihak BRI seharusnya apa ya? Seharusnya menyelesaikan masalah ini secepatnya. Karena berlarut-larut seperti ini, kami tahu juga Bank BRI ini adalah salah satu pilar BUMN. Agar kepercayaan masyarakat kembali. Seperti itu. Kalau kayak begini kan, kami juga tidak mengharapkan sebenarnya ada komen-komen yang bilang tarik uang. iya. Kami juga secara itu. Kami juga tidak seperti itu. Kami tidak mengamini yang seperti itu, tarik uang dan lain-lain. Tapi khusus untuk perkara Sigit ini, artinya uang ini pernah masuk di bank. Artinya diselesaikanlah secara hukum kah atau di mediasi, kami terbuka. Dan pihak kuasa hukum Sigit, kemudian Sigit juga siap terbuka. Siap terbuka. Seperti apa penyelesaian ini, dan kami harap ya pastinya uang 400 juta itu kembali. Nah, itu yang harapan Kembali. kita. Dan kami juga sebagai media, sebagai mengawal kepentingan publik, tidak ada pun niat hal yang buruk Tidak ada.
kami yang ingin dilakukan kepada siapapun, tentunya kami berharap pelajaran-pelajaran seperti inilah yang menjadi bagaimana negara kita lebih baik lagi dari segi perbankan dan semuanya. Terima kasih Om Jo hadir di tempat kami. Tentunya kami terus akan mengupdate peristiwa-peristiwa yang terbaru di podcast kami, dan kami lagi setelah podcast kami akan menyurat lagi, konfirmasi lagi, sehingga kami sangat berharap bahwa informasi yang kami keluarkan cover both side, seimbang dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.